Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti, SE MSI, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal mengenai perpajakan, yang mana video ini adalah bagian tugas ujian tengah semester. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Nah, berikut jawabannya adalah objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari alam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang PPH pasal 26. Selain itu, wajib pajak luar negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah, ini soal yang kedua. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkan pajak final ini. Nah, langsung saja ini jawabannya, yaitu pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contoh pajak final ialah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh final UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan pada SPT PPh tahunan orang pribadi. Dan apabila pajak dikenakan pada badan, maka dilaporkan pada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Alasan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu, dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu wajib pajak menerima penghasilan, dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Nah, itu jawaban yang kedua. Langsung saja kita ke soal yang nomor 3. Nah, ini adalah soal yang ketiga tentang PPh 21. Nah, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tahun 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokoknya 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta rupiah dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Nah, selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta rupiah untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember 500.000, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50.000. Nah, jadi soalnya hitunglah PPh 21-nya.
Nah, di sini perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokoknya yaitu adalah 22 juta dan tunjangan mobil yaitu 7 juta, tunjangan rumah yaitu 6 juta dan premi jam sostek dibayar perusahaan ada 500.000, maka penghasilan bruto 35.500.000. Adapun biaya pengurangan, biaya jabatan 5% dikali 22 juta rupiah atau maksimal 500.000, itu 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri adalah 400.000, jadi totalnya 900.000. Adapun penghasilan neto per bulan yaitu 34.600.000. Adapun penghasilan neto per tahunnya 7 dikali 34.600.000 yaitu 24.200.200. PTKP untuk WP 15.840.000. Nah, untuk kawinnya 1.320.000. Nah, untuk tanggungannya 3 dikali 1.320.000 yang itu menghasilkan 3.960.000. Nah, jumlah PTKP-nya yaitu sebesar 21.120.000. Nah, penghasilan kena pajak PKP yaitu 221.080.000. Maka PPh terhutangnya 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% dikali 171.080.000 itu menghasilkan 25.662.000. Maka PPh terhutangnya yaitu adalah 28.162.000. PPh 21 per bulannya yaitu 2.346.000. Nah, di sini ada perhitungan potongan PPh 21 atas bonusnya. Nah, gaji pokoknya dalam 7 bulan dikali 22 juta yaitu 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta yaitu 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta yaitu menghasilkan 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500 yaitu 3.500.000. Adapun bonusnya di sini 50 juta. Penghasilan bruto setahun yaitu 298.500.000. Adapun di sini biaya jabatan 7 bulan dikali 500 3.500.000. Iuran pensiunnya 7 bulan dikali 400 yaitu 2.800.000. Maka ditotalkan yaitu menghasilkan 6.300.000. Penghasilan neto setahunnya yaitu 292.200.000. Adapun PTKP-nya yaitu 21.120.000. Nah, PKP-nya 271.080.000. Maka PPh terhutang 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta rupiah. Nah, adapun di sini 25% dikali 21.080.000 yaitu menghasilkan 3.162.000. PPh terhutang atas gaji dan bonus per tahun. PPh 21 atas gaji saja yaitu 28.162.000. Adapun PPh 21 atas bonus 7.500.000. PPh 21 yang harus dipotong yaitu 2.346.000. Adapun PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. PPh 21 atas bonus 9.846.000. Nah, itu jawaban PPh 21 atas Bapak Kusuma. Nah, ini soal esai yang ketiga. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT, mulai dari honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Nah, ini jawabannya yaitu perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200 yaitu 2 juta. Adapun penghasilan neto per tahunnya 12 dikali 2 juta yaitu menghasilkan 24 juta.
untuk wajib pajaknya untuk WP 15.840.000, jumlah PTKP-nya 15.840.000, penghasilan kena pajak PKP yaitu 8.160.000. Nah, PPh terhutangnya 5% dikali 8.160.000 yaitu 408.000. Nah, PPh terhutangnya 408.000, maka yang dipotong bulan Desember yaitu 34.000. Nah, di sini masih soal yang ketiga, soal yang C, D, dan E. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Nah, yang D-nya, MR Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Yang E, Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta rupiah. Nah, di sini jawaban yang C, upah borongan. Upah borongan sehari yaitu 1 juta dibagi 4 yaitu 250.000. Upah sehari di atas 150.000, batas PKP yaitu sama dengan 150.000. Nah, PKP-nya 100.000. Upah borongan terhutang pajak 4 dikali 100 yaitu 400.000. PPh terhutang 5% dikali 400.000 yaitu 20.000. Maka PPh 21 terhutangnya yaitu menghasilkan 20.000. Nah, di sini ada jawaban yang D. MR Smith masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terhutang 20% dikali US dollar 3.000 dikali 9.000 yaitu menghasilkan 5.400.000. Nah, adapun di sini soal yang E, PPh 21 atas honor kepada penceramah bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21-nya yaitu 5% dikali 50% yaitu menghasilkan 15 juta rupiah. Nah, jadi PPh terhutangnya yaitu 375.000. Nah, di sini ada fungsi pajak. Nah, ada 4 jenis fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai bangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan negara. Dan yang kedua, fungsi regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi. Dan yang ketiga, fungsi distribusi. Pajak berfungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilitaskan kondisi perekonomian. Contohnya untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Nah, jadi kesimpulannya, intinya pajak tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat yang membayar dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tugas kita sebagai wajib pajak adalah dengan taat untuk membayar pajak. Tapi memang apa manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan dana pajak yang terkumpul? Nah, kalian yang pergi keluar pasti akan melewati jalan aspal yang ramai dilalui banyak orang. Lalu ketika melewatinya di malam hari, terdapat penerangan lampu di berbagai titik. Nah, itulah bentuk pajak yang bakal sering kalian pergunakan. Tidak hanya jalan, berbagai bangunan penting juga dibangun menggunakan dana pajak seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan perumahan. Ini membuat akses masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan transportasi semakin luas. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja materi perpajakan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang mengenakan, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.